Mbah Sarmo langsung bilang gini ke Baskoro. Kalau kamu mau jabatanmu lolos dan naik terus, kamu harus mandi di sini. Setiap kali dia kenalan sama cewek baru, hal pertama yang dia tanya bukan sifat atau karakternya, tapi hari lahir dari wetonnya. Demi memenuhi syarat gaib yang gak masuk akal itu, si Baskoro ini mulailah sering gonta-ganti pasangan. Dia langsung teriak histeris ke Mbah Sarmo. Mbah, ini kenapa Mbah? Kok badan saya jadi hancur gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Madis Cerita Mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, aku doain dari rezekinya lancar. Amin. Hari ini aku mau ceritain pengalaman dari seseorang yang mengaku punya penyesalan besar di masa lalunya. Kenapa? Karena dia pernah nunjukin sebuah tempat sakral bernama Sendang Wingit. Sebut aja nama narasumber kita ini Mas Bambang. Jadi, Sendang Wingit ini kolam mata air alami yang punya satu pancuran tersembunyi di pendalaman hutan di Jawa Tengah. Tapi, walaupun tempatnya terpencil, sering banget nih didatengin sama orang-orang yang bersetelan rapih, bahkan berdasi. Tujuan mereka cuma satu, biar jabatannya cepat naik atau biar lolos di departemen pemerintahan. Dan aturan main di Sendang ini asli, bener-bener gak masuk akal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, mending siapkan dulu cemilan terbaik kalian, lalu duduk yang nyaman dan yuk kita mulai ceritanya. Jadi cerita yang dibawa sama Mas Bambang ini adalah tentang temannya sendiri, namanya Baskoro, usianya 34 tahun. Si Baskoro ini sebenarnya cuma pegawai biasa di sebuah instansi. Sampai akhirnya dia ketemu sama seseorang karyawan baru di divisinya. Cewek ini namanya Ayu. Umurnya 26 tahun dan masih single pula. Karena sering kerja bareng, lama-kelamaan si Baskoro ini mulai naksir dan nyimpen perasaan sama Ayu. Hari demi hari mereka makin akrab nih. Sering ngobrol sampai ke pembahasan yang lumayan serius. Tapi posisinya di sini, Ayu tuh cuma menganggap Baskoro sebagai teman biasa. Jadi Ayu kalau curhat ya lepas aja apa adanya. Nah, salah satu hal yang pernah Ayu sampaikan ke Baskoro adalah dia tuh tipe cewek yang menyukai pria yang lebih pintar dari dirinya. Karena si Baskoro ini memang niat banget pengen dapetin Ayu, akhirnya muncullah ambisi di hatinya. Dia mikir, aku harus punya jabatan nih, biar hubunganku sama si Ayu ini bisa lancar. Tapi masalahnya, Baskoro ini paham betul kalau obsesinya buat jadi kepala divisi itu hampir nggak mungkin lewat jalur biasa. Sampai akhirnya dia dapat info dari seorang teman lamanya tentang Sendang Wingit ini. Singkat cerita, syarat pertama buat datang ke sana tuh harus pas malam bulan purnama. Baskoro yang udah terlanjur nekat akhirnya mutusin buat datang. Di sana dia ditemenin sama seorang juru kunci yang biasa dipanggil Mbah Sarmo. Mbah Sarmo langsung bilang gini ke Baskoro. Kalau kamu mau jabatanmu lolos dan naik terus, kamu harus mandi di sini. Tapi Sendang ini nggak mau persembahan kambing, sapi, atau sesajen lain. Sendang ini minta energi dari perempuan yang lahir di weton legi. Dan kamu harus bawa dia ke kehidupanmu dan melakukan hubungan yang lebih jauh. Demi memenuhi syarat gaib yang gak masuk akal itu,
si Baskoro ini mulailah sering gonta-ganti pasangan. Setiap kali dia kenalan sama cewek baru, hal pertama yang dia tanya bukan sifat atau karakternya, tapi hari lahir dari wetonnya. Jadi, kalau ada cewek yang ketahuan lahir di pasaran Legi, langsung gencar dipacarin, dibeliin barang-barang kesukaannya, diajak jalan-jalan. Pokoknya cewek ini bener-bener diperlakukan kayak ratu deh sama si Baskoro ini. Sampai akhirnya mereka melakukan hubungan di luar batas. Energi vitalitas yang dimiliki si cewek ini pelan-pelan disedot sama makhluk penunggu sendang bingit lewat ikatan batin mereka. Dan benar saja, terbukti sih, hasilnya instan banget. Berkat tumbal weton Legi ini, karir Baskoro langsung melejit drastis. Tapi ternyata triknya nggak cuma modal gaib dari jauh aja. Baskoro ini juga dibekali senjata khusus sama Mbah Sarmo buat dipakai langsung di lingkungan kantornya. Sekarang nih ya, penampilan si Baskoro ini, wah berubah total deh. Jadi super perlente, bajunya nencis, terus barang-barangnya juga branded. Dan dia punya satu ciri, bau minyak wanginya itu khas banget. Anehnya, orang-orang kantor ngerasa aromanya tuh bikin candu karena unik dan gak biasa. Termasuk si Ayu nih, Ayu yang awalnya cuma menganggap Baskoro sebagai teman biasa, perlahan-lahan mulai luluh dan balik menaruh hati ke dia. Usut punya usut, minyak wangi itu ternyata emang pemberian dari juru kunci sendang bingit. Tibalah momen dimana Ayu mengajak Baskoro buat ketemuan sama kedua orang tuanya. Oh ya, Ayu ini sebenarnya punya weton Legi. Cuma masalahnya si Baskoro nggak bisa dan nggak berani melakukan hubungan di luar batas sama Ayu karena benteng agamanya tuh kuat. Jadi demi bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi lagi, Baskoro tetap nyari cewek-cewek lain di luar sana buat dijadikan tumbal energi penunggu sendang. Kontras banget ya kelakuan Baskoro ini. Di satu sisi dia pengen banget punya istri soleha, tapi di sisi lain tetap aja numbalin cewek-cewek lain demi jabatan. Tapi kebahagiaan cewek-cewek yang dipacarin sesaat sama Baskoro ini gak pernah bertahan lama. Di setiap hari ke-100 sejak mereka dekat dan melakukan hubungan di luar batas itu, si cewek pasti tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya tuh aneh banget. Awalnya ngerasain badan demam, rahimnya sakit, dan area intimnya mengeluarkan aroma tidak sedap. Tapi anehnya, pas dibawa ke dokter, hasil ronsen dan labnya semuanya normal. Dokter bahkan nggak bisa mendeteksi penyakitnya apa. Di saat si cewek lagi terbaring sakit dan menderita kayak gitu, Baskoro ini bener-bener nggak peduli sama sekali. Dia langsung deh ninggalin cewek itu gitu aja dengan alasan penyakitan. Terus lanjut hunting lagi, nyari mangsa perempuan weton Legi yang baru demi mempertahankan posisinya di kantor. Waktu pun berjalan, tibalah hari dimana Baskoro resmi menikahi Ayu. Di dalam otaknya Baskoro udah mikir yang enggak. Kali ini gua milikin Ayu sepenuhnya. Dan selangkah lagi jabatan gua bakal berada di titik yang paling atas. Seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai menjalani kehidupan rumah tangga seperti pasangan pada umumnya. Sebenarnya Ayu tuh sering banget cerita tentang mimpi buruknya yang lumayan seram. Dia sempat cerita ke Baskoro kalau di mimpinya itu dia selalu didatangi sosok mengerikan sampai ngerasa ketindihan. Tapi respon si Baskoro tuh cuek banget. Dia tuh nganggap angin lalu dan mikir kalau Ayu kayak gitu ya karena kecapean aja. Sampai suatu malam Baskoro terkejut. Dia sering melihat Ayu bangun di tengah malam untuk sholat. Menjelang hari ke-100 pernikahan mereka,
Ayu mulai mengeluh badannya mendadak sering demam. Bagian perutnya merasakan sakit yang luar biasa dan organ intimnya terasa panas seperti terbakar. Baskoro yang melihat kondisi Ayu bukannya kasihan, malah kesenangannya bukan main. Di dalam otaknya dia cuma mikir, wah, sebentar lagi gue bakalan pelantikan jadi direktur nih. Tibalah malam saat bulan purnama penuh. Ternyata dia memutuskan buat balik lagi ke Sendang Bingit untuk ritual terakhir alias ritual pengukuhan jabatan. Nah, disinilah dia minta ditemenin sama temennya yaitu Mas Bambang yang menceritakan kisah ini. Padahal ya, Mas Bambang tuh udah wanti-wanti ke si Baskoro buat gak usah balik lagi ke tempat itu. Tapi dasar Baskoro, dia malah ngejanjiin sesuatu yang bikin Mas Bambang terpancing. Ujung-ujungnya ya tetep dianterin lagi deh ke sana. Sepanjang jalan menyusuri hutan, Baskoro terus-terusan tersenyum puas. Akhirnya jabatan yang aku tunggu-tunggu bakal jadi milikku. Dia udah ngebayangin gimana rasanya dapat ruang kerja baru dan mobil dinas yang mewah. Tanpa babi bu, Baskoro langsung melepas bajunya dan melangkah masuk ke dalam air sendang yang dingin. Dia pun mulai membasuh badannya. Tapi baru hitungan detik air itu menyentuh ke kulitnya, Baskoro langsung ngerasa kulitnya tuh kayak panas. Dia langsung buru-buru naik lagi ke atas kolam. Karena seluruh anggota tubuhnya terasa gatal-gatal yang gak ketulungan. Baskoro mulai menggaruk badannya tanpa berhenti. Kulitnya yang tadinya putih bersih langsung berubah memar-memar dan melepuh. Mukanya mulai bengkak-bengkak dan dari mulutnya keluar air liur yang terus-menerus tanpa berhenti. Dia langsung teriak histeris ke Mbah Sarmo. "Mbah, ini kenapa Mbah? Kok badan saya jadi hancur gini?" Tapi tahu nggak? Mbah Sarmo cuma berdiri diam di kegelapan bawah pohon beringin sambil santai menghisap rokok kelobotnya. Dengan suara tenang dia cuma bilang, "Makhluk yang ada dalam tubuh kamu itu bicara kalau perempuan yang kamu jadikan tumbal kali ini cintanya terlalu tulus sama kamu. Doa-doa baik yang dia rapalkan tiap malam buat kamu justru berbalik jadi racun buat penunggu sendang ini. Sendangnya menolak." Mendengar itu Baskoro langsung panik luar biasa. Dia berusaha lari keluar dari area sendang. Dia ngamuk-ngamuk gak karuan. Bahkan sampai mengeluarkan kata-kata makian yang gak pantas di tempat sakral itu. Tapi gak lama kemudian badannya tiba-tiba kayak ada yang menarik paksa masuk ke dalam air. Dia sempat tenggelam, terus dia timbul lagi. Dan yang paling bikin merinding, air pancuran sendang yang awalnya bening banget berubah warna jadi hitam pekat. Mbah Sarmo yang melihat situasi makin gak terkendali langsung mencoba membaca mantra, berusaha narik Baskoro keluar dari lingkaran air gaib itu. Sementara si Baskoro sendiri udah kalut. Dia sibuk menggaruk-garuk kulitnya sendiri sampai kukunya masuk ke dalam kulit dan luka-luka. Di tengah kekacauan malam itu tiba-tiba handphone Baskoro yang dititipkan ke Mas Bambang bunyi notifikasi pesan masuk dari Ayu. Mas Bambang langsung ngeliat layarnya, isinya begini. "Mas, di mana? Udah makan belum? Aku baru selesai sholat dan mengaji. Jangan pulang malam-malam ya." Bayangin, si Mas Bambang yang membaca pesan itu langsung gak bisa berkata apa-apa. Rasanya ironis banget. Di satu sisi ada pesan super tulus dari seorang istri yang lagi ngedoain suaminya. Tapi di depan mata Mas Bambang
Dia lagi melihat Baskoro sedang berjuang taruhan nyawa melawan keserakahannya sendiri. Malam itu tiba-tiba air banjir bandang dari arah hulu datang dengan sangat deras. Air itu langsung menghantam dan menyeret tubuh Baskoro ke dalam aliran sungai yang gelap. Malam itu juga Mbah Sarmo dan Mas Bambang gak bisa berbuat apa-apa. Mereka gagal menyelamatkan Baskoro. Anehnya, di malam itu juga semua rasa sakit yang dirasakan Ayu selama beberapa hari terakhir mendadak hilang total. Badannya langsung terasa segar bugar seperti semula. Ayu benar-benar nggak pernah tahu kalau di saat yang sama Baskoro suaminya lagi menjerit-jerit kesakitan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Besok paginya warga sekitar langsung geger karena nemuin sesosok mayat pria di pinggir aliran Sendang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh kulit badannya melepuh, wajahnya bengkak memerah sampai benar-benar nggak bisa dikenali. Baskoro meninggal dengan cara yang tragis, tepat hari di mana dia seharusnya menerima jabatan baru sebagai direktur. Jabatan yang selama ini dikejar mati-matian justru berakhir merenggut nyawanya sendiri lewat jalur karma yang instan. Nah teman-teman, dari kisah Sendang Wengit ini kita bisa belajar satu hal penting banget. Sesuatu yang didapatkan dengan cara yang instan dan merugikan orang lain, apalagi sampai tega memanfaatkan ketulusan seseorang, itu nggak bakalan pernah berakhir baik. Karma itu nyata dan dia tahu kemana harus berjalan. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, dan kalau kalian punya cerita mistis tentang ritual jabatan, coba share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga klik tombol like, share video ini, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita horor seru lainnya di channel ini. Aku pamit undur diri dulu, tetap jaga niat baik kita, dan sampai jumpa di cerita menyeramkan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.